saya Better Fish. Hari ini saya akan share jenis-jenis ikan cana ya. Dan apa sih sebenarnya ikan cana itu? Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi saya bisa sharingkan sedikit seperti pengetahuan yang saya miliki. Walaupun mungkin saya juga belajar ya. Jika ada yang salah ya kita bisa saling koreksi. Kemudian kita bisa sama-sama belajar ya, karena sekarang di 2021 ikan cana sudah mulai menjadi tren ya dan topik yang hangat ya, terutama di kalangan para pecinta ikan predator. Bahkan para pecinta ikan hias di Indonesia sudah mulai banyak melirik tentang cana ini ya, ikan cana ini ya, seperti yang sobat predator fish lihat ya di sini. Ini ada jenis ikan cana yang kita sebut biasanya Heliocentharium, di mana matanya merah seperti ini ya, di mana caudal finnya panjang ya, anal finnya panjang ya, jadi postur tubuhnya memang panjang ya. Kemudian ada rintik-rintik seperti bunga yang ada di bodinya ya, seperti itu. Oke, di video kali ini saya akan memposting ada 37 jenis ya ikan cana yang ada di daerah Asia Tenggara, Asia, kemudian ada di Asia juga, ada di Afrika. Nah, kemudian kenapa yang ini disebut Heliocentharium ya? Centarium itu sebenarnya diambil dari sebuah danau di Kalimantan ya, di Kalimantan Barat ya tepatnya di situ. Jadi sudah ada berbagai macam jenis ikan ya, ikan predator di sana. Dan cana ini memiliki keistimewaan ya, dia adalah family dari snakehead ya, kepala ular seperti itu ya. Kemudian memiliki tubuh yang panjang ya, dan di berbagai jenis ikan cana ada yang panjangnya bisa dari 30 cm, 60 cm, 90 cm ya, bahkan ada yang bisa sampai 1 meter lebih ya. Jadi jenis-jenis cana ini berbeda-beda tergantung sungainya ya. Cana-cana yang banyak digemari seperti cana barca ya, barca itu persentinya bisa mencapai 1 juta rupiah. Itu memang ada di daerah konflik ya teman-teman. Jadi di antara perbatasan India dan Afghanistan, kemudian ada di sungai-sungai yang daerah konflik. Itulah kenapa barca itu mahal. Ya, keistimewaan barca di situ. Banyak orang peminat dan pencari penghobi. Kemudian yang kedua, auranti juga ya. Jadi untuk auranti sendiri itu sebenarnya dia itu namanya adalah orange spot snakehead. Jadi orange spot snakehead. Jadi ada orange spot snakehead ya. Jadi ada spotnya itu, badannya itu, di bodinya itu ada orange ya, spot. Ya. Saya ada koleksi auranti. Nanti saya akan videokan auranti kita juga. Kemudian auranti ini berada di Sungai Brahmaputra yang ada di India ya. Itu juga kegemaran orang-orang. Kenapa auranti itu digemari juga? Karena auranti itu mirip dengan barca ya. Cuman bedanya barca banyak kombinasi warna birunya, sedangkan auranti banyak kombinasi di warna kuning ya, orange gitu. Oke, kemudian barca ditemukan di India dan Bangladesh tahun 1822. Jadi barca itu memang sudah lama ya ditemukan, tapi baru tren di 2020 dan 2021 ini. Jadi sobat berkat, perlu diketahui barca mahal memang karena susah untuk menangkapnya, karena itu di daerah konflik dan dijaga ketat oleh pasukan India. Oke, nah cana sendiri ini merupakan family dari snakehead atau orang sebut Canidae ya, Canidia atau Canidae gitu ya. Kemudian apa sih ciri-ciri dari ikan cana ini ya? Fin dorsalnya itu panjang ya, fin analnya juga panjang. Jadi kalau kita sebut fin, jadi ya sirip atas itu panjang, sirip bawah juga panjang ya. Nah itu yang mengakibatkan perbedaan dengan ikan-ikan lain. Kemudian snakehead karena kepalanya seperti ular ya, karena ini termasuk tergolong family dari snakehead ya. Jadi keluarganya snakehead ya. Jadi luar biasa. Dan kenapa mereka bisa, kalau kita lihat di video-video, mereka bisa diprogres ya, antara lain bisa dijinakkan, kemudian bisa ada yang bisa dielus ya, kemudian ada yang bisa diajak bertengkar tuh dengan tangan kita segala macam. Itu ada progresan semua di alam bebas, kemudian kita taruh di akuarium dan kita progres ya. Ada beberapa macam cara progresannya, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya bagaimana memprogres ikan-ikan cana ini supaya dia bisa seperti itu ya, bisa ganas, bisa juga lulut, ada yang seperti itu ya.
Oke, nanti saya akan jelaskan ada beberapa macam varian ya, 37 varian yang ada di video ini. Jadi sobat bisa simak ya. Kemudian nanti juga ada satu video sesi di mana dari kolam ikan cana kami dari kolam, jadi size dari kecil sehingga sampai besar. Kemudian dari besar dari kolam kita pindahkan ke akuarium seperti ini ya, juga ada videonya. Kemudian setelah itu kita progres. Oke, lalu soal color banyak di beredar di foto-foto ya, di Google atau di mana-mana itu warnanya sudah ngejreng gitu ya. Nah, kenapa warnanya kadang ada yang belum ngejreng? Jadi begini, cana sebenarnya ada size tertentu dia akan mengalami perubahan color, warnanya akan keluar. Kadang di size 60 cm, ada yang di size 80 cm, ada yang di usia tertentu ya, dia bisa keluar. Kalau kita paksakan dengan pakan-pakan yang bergizi atau pewarna, dia hanya menambah besarnya aja ya, menambah besarnya aja. Jadi sebenarnya hanya menambah besarnya saja, tetapi pada size tertentu nah, dia akan mulai keluar warnanya ya. Ada yang di size 60 cm baru mulai keluar ya, warnanya semakin ngejreng. Ada yang di 40 cm, jadi tergantung jenisnya. Jadi kita nggak ada aturan baku bahwa cana di size segini pasti warnanya keluar, enggak. Tetapi yang pasti seperti super red sampit, disebut super red sampit ya, yang sekarang lagi digemari. Red sampit ini memang dari sampit ya. Nah, dia memang dari kecil dia sudah merah, kelihatan merah. Jadi garisnya merah, motifnya merah sudah kelihatan. Ya, ada yang jenisnya seperti itu. Ya, seperti barca kalau kecil sudah kelihatan, motifnya itu sudah kelihatan. Nah, tinggal dia semakin bertambah usianya, dia akan tumbuh, warnanya akan jadi lebih bagus, gitu. Jadi kita harus lihatnya seperti itu. Nggak bisa kita lihatnya berbeda-beda sesuai pemikiran kita, ya. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat, nanti simak video kami. Jadi simak sampai habis, ada 37 jenis yang akan saya tunjukkan ya, dari foto-fotonya yang sudah jadi ya. Tapi yang penting dan terutama ya teman-teman, yang teman-teman ketahui adalah jika membeli, perhatikan baik-baik. Teman-teman melihat banyak cana yang masih kecil size-nya, warnanya tidak kelihatan, mirip seperti ikan gabus ya. Kalau kita sebut striata ya, striata itu sebenarnya dari Asia ya, striata itu dari Asia, itu biasanya seperti mirip ikan gabus Jawa. Nah, tapi sebenarnya itu berasal dari Asia Tenggara ya. Jadi dia dari Asia, dari Cina, dari berbagai macam, pokoknya di Asia Tenggara, juga ada di Asia Selatan dan di Pulau Madagaskar ya. Nah, striata ini persis kayak gabus Jawa, warnanya agak gelap gitu. Jadi kalau kita beli kecil-kecil kelihatan gelap. Nah, hati-hati. Teman-teman harus membeli pada seller-seller yang sudah terbukti. Artinya dia memiliki indukan yang bagus, dia juga punya nama yang bagus. Karena kalau kita salah, kita akan dapat mungkin kita maunya Auranti nih, tapi ternyata kita dikasih baby striata. Jadi nanti kecil, kaitannya sama. Tetapi yang membedakan adalah jika itu betul-betul original Auranti, dari kecil pun sudah kelihatan garis-garisnya gitu. Nah, garis-garisnya sudah kelihatan. Kalau striata biasa, polos, gelap, hanya bentol. Jadi teman-teman harus mulai perhatikan sellernya berkualitas dan bertanggung jawab. Jadi betul-betul ketika dia mengatakan ini Auranti, nah, teman-teman harus yakinkan bahwa itu Auranti. Karena kalau banyak yang bilang ini masih baby Auranti, oh baby ini baby blue pulchra, atau sebenarnya orang disebut cana pulchra ya. Tapi orang-orang bilang oh ini blue pulchra, tapi kok warnanya kecil, bukan biru tapi sedikit kehitaman. Nah, itu tanda tanya. Karena baby pulchra atau blue pulchra itu sebenarnya sejak kecil sudah warnanya sudah semi abu-abu kebiruan. Nah, kelihatan. Tapi kalau sudah warnanya nggak kelihatan atau apa ya, itu hati-hati, perhatikan. Ketika teman-teman investasikan uang teman-teman untuk beli ikan, perhatikan sellernya juga, ya, terpercaya nggak, atau dia asal aja atau gimana. Perhatikan dulu, dia ngambilnya dari mana asalnya. Ya, kalau ikan-ikan berkat predatoris, kebetulan kita juga punya indukan-indukan yang impor langsung dari dia, kita breed, lalu kita besarkan di sini. Artinya apa? Jadi kondisi ikan itu kita tahu pasti importernya, karena importernya itu teman saya sendiri, kita tahu pasti membahagiakannya
dan kita tahu pasti kita yang membiakannya, kita yang membesarkannya gitu. Jadi kita tahu sendiri ikannya itu gimana, bukan dari orang luar yang kita nggak tahu. Nah, itu hati-hati ya, karena kita sudah terlanjur investasi. Karena Cana ini perkembangannya agak lama, nah, seperti ikan gabus. Jadi sama jenisnya seperti ikan gabus, perkembangannya ya. Jenisnya beda maksudnya, tapi perkembangannya sama. 6 bulan baru kelihatan size-nya. Paling cuma segini. 7 bulan paling cuma segini. 8 bulan harus segini. Tergantung teman-teman mau naruh di mana. Kalau saya taruh di kolam seperti ini, cepat sekali. Jadi perkembangannya dalam waktu 4 bulan sudah kelihatan size-nya hampir 40 cm. Cepat sekali. Tetapi warnanya tidak akan keluar kalau di kolam, maka akan kelihatan gelap. Oleh sebab itu kita masukkan ke akuarium. Nah, ini mulai progres. Kita mulai progres sehingga warnanya bisa keluar. Karena ketika dia di kolam, kolam itu kan gelap. Jadi kalau kena lampu, kena cahaya matahari, hanya itulah sinar dari dia. Tapi dia tidak akan ada perubahan warna. Ya. Jadi teman-teman, saya hanya berbagi sharing supaya teman-teman ketika investasi ikan, dan teman-teman nggak boleh dibilang, orang Jawa bilang kebluwuk atau teman-teman sudah kadung membesarkan, loh kok perubahan nggak ada, kok warnanya tetap sama, tetap gelap hitam, nggak sesuai di gambar. Nah, teman-teman sudah terlanjur keluar pakannya banyak dan segala macam. Ya, hati-hati, jangan tergiur dengan harga-harga murah di pasar, tapi make sure, pastikan bahwa teman-teman membeli dengan seller yang tepat, ya, penjual yang tepat, bila perlu pendistribusian yang tepat, ya. Oke teman-teman, saya hanya membantu share aja. Saya akan habis ini saya akan menunjukkan berbagai jenis ikan cana yang sesuai dengan ordonya dan family-nya, ya. Semoga membantu ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, membelilah dengan bijak dan ke seller yang tepat. Karena jika teman-teman membeli seller yang kurang tepat, nanti bahkan sellernya mungkin nggak tahu ini jenis apa gitu. Nanti teman-teman juga nggak tahu jenis apa, tiba-tiba asal beli, teman-teman sudah investasi banyak uang dan ikannya ya jadinya gitu-gitu aja. Ingat loh, 6 bulan kalau di akuarium baru bisa besar 40 cm, ya, kurang lebih 30 cm, 35 cm. Tapi kalau di kolam bisa lebih cepat besar ya. Oke, so teman-teman simak terus ya, jangan lupa subscribe, like channel YouTube ini ya. Saya akan berbagi terus bagaimana kita taruh di kolam dan bagaimana kita pemindahan itu nanti di video berikutnya ya. Dan apa aja jenis cana dan berapa senti size-nya tergantung jenis-jenisnya. Karena cana itu ada di berbagai macam sungai ya. Jadi ada yang kalau di sungai-sungai yang di Cina, karena sungainya lebar, ikannya cepat besar ya, seperti itu. Tapi karena ada yang cuaca ekstrim, ikannya nggak terlalu besar ya. Tergantung di sungai manapun ya. Ya. Jadi teman-teman membelilah dengan sesuai yang teman-teman suka. Oh ini saya suka Auranti, oh saya suka Barca. Ya sesuai budget juga ya. Karena memang Barca itu susah karena di daerah konflik, dijaga ketat. Untuk pengambilan Barca itu sangat-sangat berbahaya, nyawa taruhannya. So, jadi teman-teman tetap simak video ini, jangan lupa subscribe, like channel, karena subscribe, like, dan share dan teman-teman itu adalah suatu turbo untuk kami untuk selalu berkarya ya, memajukan ikan hias Indonesia. Oh ya, jangan lupa lagi simak Instagram kami _predator fish. Di situ kita mulai lelang predator fish ya. Kita mulai lelang predator fish. Tidak hanya beta fish ya. Sometimes kita akan lelang beta fish ya. Kita juga ada beta fish ya. Karena memang berkat predator fish itu sebenarnya awalnya dari berkat beta fish ya. Awalnya dari ikan cupang. Kemudian kita berkembang ke predator. Jadi ada beta fish dan predator fish. Nah, semuanya jenis ikan air tawar ya. So, pengembangan itu akan kita terus berkarya dan berkarya lagi, dan farm kita semakin lama akan kita kembangkan semakin besar lagi. Oke, supaya untuk menyuplai ikan hias seluruh Indonesia ini memang betul-betul membutuhkan ekstra tenaga dan teman-teman ya. Dukung kami terus teman-teman, like, subscribe ya semua channel kami, dan share ke teman-teman supaya banyak di subscribe, supaya kita tetap berkarya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya ikuti lelang kami yang ada di berkat _predator fish, yang kita akan memberitahu ya kapan kita akan lelang. Di situ akan kita lelang baby cana, kita bisa lelang peacock bass, kita akan bisa lelang yang sudah size-nya ya jumbo-jumbo gini ya, untuk yellow centarum apapun dah kita bisa lelang di sana. Arwana silver red juga ada ya, arwana silver juga ada, apapun jenis predator kita akan mulai lelang di sana.
Ya, teman-teman, kita akan memajukan ikan hias bersama-sama, teman-teman. Oke, teman-teman, simak video ini sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham dalam teman-teman membeli dan memikir apa sih sebenarnya cana yang teman-teman mau. Dan ketika teman-teman dapat tawaran, teman-teman tahu, oh ikan ini asalnya dari sini. Masuk akal nggak kalau sudah masuk di Indonesia? Bagaimana caranya bisa masuk Indonesia? Jadi ada yang bisa bilang, oh saya punya barca. Ya, barcanya dari mana? Terus lihat sellernya seperti apa. Karena barca per senti 1 juta, teman-teman. Harga pasar itu sudah. Nah, bayangkan kalau 30 juta, itu sudah berapa? Sedangkan dia tidak punya, misalnya, sellernya nggak punya showroom atau nggak punya farm, ya itu tanda tanya besar. Karena itu nilainya mahal, ya. Auranti juga demikian. Auranti yang size segini sudah jutaan. Size 30 cm, 20 cm juga jutaan harganya, ya. Tiba-tiba ada yang cuman harganya ratusan ribu, ya, atau A5 atau A6 atau B atau A5 atau A6, ya sudah, itu hati-hati ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan dulu sellernya seperti apa, ya. Dia punya farm kah, kemudian benarkah dia seorang seller yang bertanggung jawab, responsibility, ya. Banyak saya dapat video-video sekedar share aja antara harga yang saya tawarkan dengan harga yang seller tawarkan, memang sih ada perbedaan banget, jauh. Nah, saya cuma bilang ya tidak apa-apa, itu harga mereka, tapi harga kami seperti ini karena kami mengutamakan kualitas, gitu, kualitas, dan kita benar-benar sesuai dengan ordo atau sesuai dengan family, sesuai dengan spesies yang kami berikan, gitu ya teman-teman. Semoga video ini bisa menjadikan pelajaran sama-sama kita untuk belajar sama-sama dan saling membantu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke teman-teman yang lain. Dan ikuti terus sampai habis video ini karena di sini ada berbagai macam tipe cana yang ada. Oke, terima kasih teman-teman. Saksikan video berikutnya ya. Lanjut sampai habis. Terima kasih, dan jangan lupa ya, ikuti lelang kami di berkat_predator fish Instagram kami. Oke, dan dapatkan giveaway kalau ada giveaway. Oke, sampai ketemu. Salam ikan hias Indonesia. Silakan simak teman-teman.
Ya, demikian ulasan kami tentang Cana ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua agar kita bisa memilih Cana yang terbaik supaya kita tidak wasting untuk investasi kita ya. Kemudian silakan menikmati beberapa koleksi Cana kami. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like channel, and share ya channel kami Berkat Predator Fish ya. Terima kasih, dukungan Anda merupakan sebuah penghargaan buat kami dan kami bisa terus berkarya. Terima kasih, salam Berkat Predator Fish Indonesia.